Setelah menyaksikan proses pembuatan kapal pesiar Korea, baru pada saat itulah saya akhirnya mengerti mengapa Mus mengatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan adalah negara yang benar-benar maju di Asia. Mus tidak salah sama sekali. Pada tahun 2022, pengeluaran perjalanan per kapita Korea Selatan menduduki peringkat pertama di dunia. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana pabrik dengan kurang dari 10 orang ini dapat mencapai nilai produksi tahunan puluhan juta. Memproduksi suku cadang aluminium. Langkah pertama, dua pekerja pertama-tama menuangkan sisa aluminium dari drum minyak ke dalam tungku peleburan aluminium. Kemudian tambahkan pelarut kolom dalam jumlah yang sesuai ke dalam tungku, untuk meningkatkan efisiensi dan keluaran elektrolisis. Proses peleburan biasanya memakan waktu sekitar 1 jam. Setelah suhu mencapai 1200 derajat, pekerja itu memegang panci kering berisi air aluminium. Berjalan perlahan menuju cetakan tuang. Kemudian tuangkan semua air aluminium di dalam panci ke dalamnya. Air aluminium akan mengalir ke bawah dari atas. Untuk meningkatkan kepadatan dan kualitas ruang aluminium, kotoran yang menempel pada permukaan juga perlu dikikis dari waktu ke waktu. Setelah pendinginan yang lama, cetakan di bawah air aluminium telah mengeras. Pada saat ini, cetakan kolom lem atas dapat dipindahkan. Kemudian lubang injeksi aluminium disingkirkan oleh para pekerja. Buka penutup atas. Pilar aluminium raksasa mulai terlihat. Para pekerja memegang rantai besi dan mengikatnya erat-erat dari atas. Mulai mesin pengangkat. Sepotong aluminium sepanjang hampir 3 meter dituangkan ke dalam bentuk. Namun bahan tersebut tidak dapat digunakan secara langsung. Jadi mari masuk ke proses finishing. Pertama, letakkan bagian aluminium di meja operasi. Kemudian dorong furnitur di sisi kiri ke dalam. Pada saat yang sama, tekan gesper cincin hingga rata. Saat ini, dia dapat mengaktifkan sakelar. Efisiensi pemotongan mata gergaji berkecepatan tinggi meningkat pesat di bawah aliran air. Hanya membutuhkan waktu 2 menit. Bagian atas terbagi menjadi 2. Bahan yang tidak berguna ini akan dibuang ke tungku peleburan oleh pekerja untuk peleburan sekunder. Mulai memotong mata gergaji. Potong lagi kolom aluminium menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang ditentukan. Lalu aku mencabut tali nirong yang diturunkan oleh tuanku. Ikat erat di tengahnya, dan diangkat ke mesin bubut konvensional. Kontrol kolom aluminium untuk ditempatkan pada cak segitiga. Kemudian gunakan kunci pas untuk mengencangkan cak ke dalam. Saat mesin bubut dimulai, puing-puing yang berderak terus berjatuhan. Namun sisa-sisa aluminium ini tidak akan terbuang percuma. Itu juga akan dilebur 2 kali. Karena kelembutan yang sering terjadi. Jadi kecepatan potongnya sepertinya sangat cepat. Kurang dari 5 menit tampilan keseluruhan akan berubah drastis. Selanjutnya, kita mulai memproses bagian aluminium lainnya. Bahan ini adalah piringan aluminium murni datar. Kandungan aluminiumnya juga di atas 99%. Pekerja pertama-tama menempatkan ketiga cakram tersebut ke dalam cetakan pemanas listrik sesuai dengan orientasi vertikal. Pada saat yang sama, nyalakan mesin pemandu putar samping. Kencangkan penutup besi luar ke bawah. Mulai perangkat penginderaan suhu. Kontrol energi panas dalam 600 derajat. Tidak terlalu tinggi. Jika tidak maka akan menyebabkan struktur aluminium berubah bentuk. Hanya perlu beberapa saat untuk memanas. Keluarkan penggaruk paku khusus. Tarik keluar secara perlahan dari dalam keluar. Taruh di ban berjalan. Pindah ke depan. Mendorong ke dalam. Mencapai posisi teratas yang telah ditentukan. Mulai perangkat hidrolik. Berikan tekanan yang kuat. Kelebihannya akan jatuh dari lubang tengah. Kemudian permukaannya terbakar. Asap putih tebal juga mengepul dari area sekitar. Baunya seharusnya tidak terlalu menyenangkan. Selama proses tekanan, bagian tengah panah hujan akan menonjol keluar. Oleh karena itu, tekanan hidrolik sekunder perlu dilakukan. Membuat tepian yang disorot lebih cepat untuk dinikmati. Sesi ini biasanya berlangsung 10 detik. Permukaannya akan sangat halus. Pegang pengait besi di tangan dia dan kaitkan ke tengah. Pindah ke depan. Berikutnya adalah proses yang paling menarik. Dia melihat master tua menggunakan prinsip tuas untuk mengangkut cakram besar ke mesin pemecah bergulir. Kemudian perbaiki ke posisi tengah. Letakkan batang baja bundar di tangannya. Nyalakan saklar mesin rolling. Dis besar akan berputar dengan cepat di bawah penggerak roller. Berikan tekanan ke dalam sambil berputar. Kurang dari 2 menit sebelum dan sesudah. Ketebalan piringan hujan akan berubah secara kualitatif. Oleskan juga minyak pelumas pada permukaan tepat waktu. Dalam sekejap mata, diameter dis menjadi lebih besar. Ketebalannya juga menjadi lebih tipis. Kemudian keluarkan batang besi logam tersebut. Lepaskan diseknya. Diteruskan ke pekerja berikutnya. Sisihkan hingga dingin. Tenang. Kemudian letakkan dis besar pada suhu kamar pada cak segitiga.
Kencangkan salah satu ujungnya menggunakan prinsip bahwa kekuatan yang kuat menghasilkan keajaiban. Setelah dipotong pendek, permukaan cakram memancarkan kecerahan asli logam. Dimensi ketebalan dan diameter juga menjadi lebih presisi. Harus mengatakan, pabrik dengan kurang dari 10 orang ini sungguh luar biasa dalam pekerjaannya. Terutama sudut dan tepi logamnya sangat rapi. Sulit membayangkan ini hanya diproduksi oleh bengkel kecil. Tak heran jika Korea Selatan bisa menjadi negara maju. Di atas adalah keseluruhan proses konstruksi dan manufaktur. Lalu tahukah Anda mengapa penjualan perjalanan per kapita Korea Selatan menempati peringkat pertama di dunia?